Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Sekarang Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, dan Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur padamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian yang akan kita terima pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 13 Juni tahun 2022, terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Ibrani pasal 13 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi saya akan bacakan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melakukan akan perbuatan kasih kepada sesama, atau melakukan hal-hal yang baik kepada sesama, termasuk juga memberi bantuan supaya beban orang lain itu lebih ringan. Saudara terkasih, perbuatan kasih kepada sesama atau melakukan hal yang baik itu sendiri sesungguhnya suatu perbuatan yang menjadi bagian dari ibadah kepada Allah. Karena kebaikan terhadap sesama itu adalah bentuk pengenalan dan pengalaman kita dengan Allah yang kita percayai, yang kita sembah, dan juga yang kita taati. Atau dengan kata lain, memikirkan dan melaksanakan kebaikan demi sesama adalah salah satu tugas utama yang menjadi kesaksian iman orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Kita semua mengenal Tuhan itu selalu baik dan telah memberikan teladan tentang kebaikan. Ia senantiasa menunjukkan kepada kita bagaimana berbuat baik kepada sesama tanpa memandang status atau latar belakangnya. Ia mau untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit, melepaskan dari segala keterikatan atau kuasa kegelapan, memberi makanan kepada yang lapar, dan juga sebagainya. Karena Tuhan Yesus sangat baik, maka kita sebagai anak-anak-Nya wajib mengikuti akan teladan Tuhan tersebut, yaitu menjadi orang-orang yang baik, di mana kebaikan itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui perbuatan saja. Tindakan nyata tersebut adalah dengan memberikan materi atau menyisihkan materi kita, memberikan sebagian materi kita kepada orang lain. Membantu mereka yang lapar, memberikan tenaga, waktu kepada mereka yang membutuhkan. Dan bukan hanya itu juga, tapi kita berbuat baik dengan cara mengarahkan atau menegur orang agar tidak tersesat atau salah jalan. Bahkan bisa juga dengan memberikan dukungan melalui perhatian, semangat, maupun doa, serta solusi kepada orang lain. Namun, ternyata tidak semua orang Kristen itu baik adanya.
Terlebih dalam praktek kesehariannya tidak terbukti buah-buah kebaikannya. Apalah artinya orang menilai diri sendiri baik, tetapi orang lain tidak melihat secara nyata kebaikannya itu. Ada contoh seorang perempuan yang bernama Dorcas. Kita bisa tahu itu dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 9. Di mana Dorcas ini adalah orang yang baik. Dan karena kebaikannya, ia menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang Yahudi memanggil Dorcas itu Tabita, yang berarti rusa betina. Di dunia timur, rusa betina adalah gambaran tentang kecantikan. Jadi kecantikan Dorcas ini terpancar melalui perbuatan baik yang ditunjukkannya. Perempuan ini atau Dorcas ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, memberi bantuan kepada mereka membutuhkan, terutama para janda. Begitu mendengar bahwa Dorcas ini sakit kemudian meninggal, orang-orang menjadi sangat kehilangan dan bersedih hati. Mereka pun berusaha mencari cara bagaimana agar Dorcas bisa hidup kembali. Dan ketika mereka mendengar Petrus ada di kota Yope, orang-orang banyak memohon kepada Petrus agar bisa membangkitkan Dorcas. Dan tentu saja Tuhan mendengar doa-doa ataupun harapan mereka dan mau membangkitkan Dorcas dari kematian. Dari kejadian inilah semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara terkasih, seringkali kita berbuat kebaikan bukan karena kita bisa atau tidak. Tetapi kerap kita berbuat kebaikan karena ada sesuatu yang kita inginkan. Bahkan bukan hanya itu saja, kita juga mau mengabaikan untuk berbuat kebaikan pada orang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Selain karena kesibukan, tapi juga karena kita kurang begitu mengerti akan kebutuhan orang lain. Disitulah dapat dikatakan bahwa kita kurang memiliki kepekaan hati. Seseorang yang hanya melihat ke dalam dirinya sendiri serta memperhatikan segala kebutuhannya, maka akan sulit untuk bisa menerima atau berbelas kasih kepada sesamanya. Saya ulangi lagi, seseorang yang hanya melihat ke dalam dirinya sendiri serta memperhatikan segala kebutuhannya, maka akan sulit untuk bisa berbelas kasih kepada sesamanya. Padahal sesungguhnya berbuat baik kepada sesama dan terlebih lagi kepada Tuhan itu sama halnya kita sedang memiutangi Tuhan. Berbuat baik kepada sesama, terlebih lagi melakukan karena pengenalan kita akan Tuhan, sama halnya kita sedang memiutangi akan Tuhan. Karena itu saudara terkasih, teruslah kita berbuat baik kepada sesama. Berikanlah apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Tegurlah mereka yang sedang berada dalam kesesatan ataupun yang hendak salah jalan. Dan berikanlah solusi kepada mereka yang membutuhkannya. Berikan dukungan melalui perhatian, semangat maupun doa kepada mereka yang sedang membutuhkannya juga. Terlebih, jadilah berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengajak kami untuk senantiasa kami berbuat baik kepada sesama kami. Bukan karena kami ingin berbuat baik, tapi karena Engkau telah memberikan teladan kepada kami, sebagaimana Kristus memberikan teladan untuk berbuat baik kepada sesama tanpa memandang status ataupun latar belakangnya. Berbagai macam cara Tuhan kebaikan yang bisa kami lakukan. Tapi kami sadar Tuhan seringkali orang salah memahami atau salah mengerti akan kebaikan yang kami lakukan. Atau mungkin Tuhan sebagai pribadi kami kurang pekat terhadap kebutuhan orang lain. Karena itu Tuhan ajarilah kami
untuk senantiasa berbuat kebaikan yang tulus, ikhlas, berbuat kebaikan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan atau kehendak-Mu. Bukan atas keinginan diri kami sendiri, yaitu ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikenal, dan sebagainya. Tapi semua kebaikan yang kami lakukan itu Tuhan, semua berdasarkan firman-Mu dan semua untuk kemuliaan-Mu semata, bukan untuk kemuliaan kami. Kami hanyalah manusia yang diinginkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sama kami, supaya Roh Kudus yang diam dalam diri kami itu dapat nyata dalam kehidupan kami, dan buah Roh Kudus itu dapat semakin dikecap banyak orang, dan banyak orang juga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hendak menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memimpin kami, menuntun kami, dan menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya kami dapat berjalan dengan baik dalam jalan-jalan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita, sehingga kita menjadi berkat bagi sesama kita dan banyak orang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati, salam sehat.